Ada 700.000 orang setiap tahun yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Penyebabnya apa sih dok skizofrenia ini? Di dalam kehidupan kita tahu pasti akan ada banyak pergumulan. Yang heran adalah ada orang-orang yang bisa bertahan dan kemudian dengan mudah mereka move on daripada pergumulan-pergumulan itu, tetapi nggak sedikit juga yang kemudian malah jatuh, kena mental dan bahkan mengalami guncangan dalam kejiwaan. Nah, di episode Good News Program kali ini kita akan membahas tentang kejiwaan dengan seorang dokter jiwa dan kita percaya bahwa ini akan jadi berkat buat Anda. Namun demikian sebelum kita mulai, mau nggak Anda memberikan support kepada Good News Program dengan cara memberikan subscribe. Kalau Anda selama ini sudah diberkati dengan berbagai macam episode-episode yang kami tayangkan, Anda bisa subscribe dan kemudian Anda juga bisa share kepada teman-teman Anda yang membutuhkan episode ini dan juga tentunya berikan komen ya di kolom komentar sehingga kita bisa berdiskusi secara terbuka dan juga kita bisa tahu apa yang menjadi opini Anda. Oke? Hari ini kita menampilkan seorang dokter yang sangat luar biasa. Siapa nih, Dep? Dr. Lahargo Kembaran. Ya, Salam, selamat dokter. datang di Good News Program. Ya, terima kasih. Salam sehat jiwa. Yes. Waduh, salam sehat jiwa. Yes. Mantap. Ini termasuk Mantap. salah satu dosenku loh kan, aku lagi belajar Oh, gitu ya? konseling ya. Oh, bukan Iya. bukan dokter kamu kan? Oh tidak, aku Karena ini belajar tentang membedakan. ilmu kejiwaan. Oh, iya iya. Bukan pasien. Oh, oke. Ya, puji Tuhan. Dokter, terima Ya. kasih banget kita hari Ya. ini ketemu dokter bukan dalam kapasitas sebagai seorang pasien ya. Siap. Tapi semoga kita bisa jadi teman dan sahabat nih. Siap. Sharing berbagi ya. Yang menggelitik itu adalah kenapa dokter memilih spesialisasi penyakit kejiwaan? Oke. Jadi riwayatnya Ya. dulu sejak kecil saya memang sudah di rumah sakit jiwa. Hah? Yes. Oh, ya? Karena ibu saya dulu perawat jiwa. Oh. Di rumah sakit jiwa di Bogor gitu Wow. ya. Oke. Jadi waktu kecil itu saya dibawa oleh ibu saya ke rumah sakit jiwa. Jadi saat ibu saya sedang dinas, Ya. maka saya dititipkan ke pasien-pasien gangguan jiwa. Serius nih? Yes. Kok nitipnya malah ke pasien? Betul, pasien yang sudah lebih pulih ya, Oh, tapi yang udah masih lebih dirawat. pulih, Jadi ha-ha. pasien itulah yang menjaga saya, ngajak saya main, memberikan saya makan, nyuapin, saya tidur kemudian dikipasin, dijagain. Mereka yang merawat saya waktu kecil dan sekarang gantian, saya yang merawat Wow, mereka. berarti ada benar-benar hukum tabur tuai ya. Yes, Apa yang orang-orang ini walaupun kena kejiwaan, tapi kemudian mereka menabur hal-hal yang baik, malah sekarang menghasilkan seorang dokter nih. Yes. Wow, amazing. Saya Wow. lahir di rumah sakit jiwa dan sekarang melayani juga di rumah sakit jiwa. Tapi Wow. dari kecil itu dokter nggak pernah merasa kayak, ih ada yang aneh deh sama Ya, mereka nggak ini. takut Biasanya kan gitu gitu. atau- Nah, itulah uniknya juga ya, karena sejak kecil saya sudah bersama-sama dengan mereka, Ya. dan mereka itu sudah menjadi seperti teman, sahabat, orang yang menyayangi dan mengasihi saya. Saya merasakan hal tersebut. Dan sekaranglah saatnya saya juga menyayangi, memperhatikan kehidupan mereka, dan membuat hidup mereka mungkin lebih baik dengan apa yang bisa saya lakukan. Ya. Berarti mama dokter juga bangga sekali dong ya melihat hari ini dokter bisa menjadi Iya. seorang psikiater. Ya, mama yang saya perawat terkenal. jiwa gitu. Jadi beliau sekarang menjadi guru besar di Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Indonesia. Masih ngajar nih kemana-mana gitu ya. Hobinya memang mengajar tentang kesehatan jiwa. Mantap. Ya. Topik tentang mental health atau kejiwaan itu kan pada saat ini lagi uptrend banget ya. Karena sekitar mungkin at least 5 tahun terakhir ini orang mulai menyadari bahwa ada masalah kejiwaan ini nggak bisa diremehkan gitu. Kalau dulu terutama di gereja-gereja kan dibilang kurang doa lah, mungkin kamu perlu doa puasa, mungkin kamu berdosa, kamu Dirasuki dirasuk setan. setan, perlu pelepasan dan yang lain-lain. Gimana dok? Kenapa kok tiba-tiba ini up and rising dan jadi trending topik gitu? Ya, menarik sekali. Memang kesehatan jiwa ini sekarang orang mulai meliriknya, melihatnya ya. Ya. Laporan dari WHO 2022 menunjukkan, katanya gini, 1 dari 8 orang penduduk di dunia itu menderita gangguan kejiwaan. Itu negara mana dok? Semuanya, itu laporan WHO. Jadi semua wilayah yang ada di dunia ini. 1 dari 8. 1 dari 8 orang itu mengalami gangguan kejiwaan. Dan
Di seluruh dunia, gangguan kejiwaan yang paling banyak itu yang pertama anxiety disorder, gangguan kecemasan. Yang kedua adalah gangguan depresi. Bahkan kalau kita lihat kriteria umurnya, gangguan cemas itu bisa mulai dideteksi di anak umur kurang dari 5 tahun. Dan depresi itu di anak umur 5-9 tahun. Sudah bisa terjangkit. Yes, benar. Jadi topik kesehatan jiwa itu sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bahkan kalau kita lihat lagi angka yang lebih jauh, itu ada 700.000 orang setiap tahun yang memilih untuk mengakhiri hidupnya atau suicide. Di negara apa? Di semua negara, ini laporan WHO. Jadi artinya ini laporan dunia. 700.000 orang setiap tahun. Maksudnya global. Yes, secara global. Oke. Itu orang yang kemudian suicide, memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dan bunuh diri ini ternyata penyebab nomor 4 kematian mereka yang berumur dari 15 sampai 29 tahun. Wah, Jadi berarti artinya masih remaja. produktif banget, iya. Dewasa muda. Jadi ini satu topik yang memang harus kita menjadi perhatian kita ya, bahwa kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Iya. No health without mental health. No health without mental health. Nice. Betul. Ya. Menarik. Nah, Dok, ini maaf nih ya, saya tidak berusaha menyamakan manusia dengan hewan ya. Tapi saya masih ingat nih ketika saya punya piaraan nih, anjing ya. Kalau dia tuh ketakutan, dia tuh pasti pipis nggak karu-karuan. Dan pup nggak karu-karuan gitu. Itu dulu yang saya tangkap nih. Iya. Nah, kadang-kadang kalau kita ngelihat ada orang yang mengalami gangguan jiwa, saya lihat kadang-kadang kita kalau dekat baunya nggak enak banget gitu. Dan ternyata ya maaf nih, pupnya di mana-mana gitu. Ini apakah ada kemiripan dengan itu, Dok? Ya, gangguan jiwa itu spektrumnya luas, mulai dari yang ringan sampai dengan yang sangat berat. Nah, kalau pada gangguan jiwa yang sangat berat, dia sudah mulai ada gangguan dalam menilai realitas. Jadi dia nggak bisa ngebedain mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Dan ada halusinasi, ada delusi, kemampuan, skill, dan fungsi kehidupannya sudah sangat menurun. Sehingga kita sebutnya mengalami disabilitas mental. Sehingga dia tidak punya kemampuan untuk self-care, mengurus dirinya, berpikir yang positif dan logis, berbicara dengan lancar. Itu semua sudah terganggu dan menurun. Jadi sesungguhnya dia membutuhkan bantuan, cuma sayangnya mungkin orang-orang yang kita lihat di pinggir jalan atau di panti sosial bertahun-tahun, ada perilaku-perilaku yang demikian, tidak mendapatkan pertolongan yang seharusnya bisa dia dapatkan. Itulah yang membuat kondisinya menjadi lebih buruk dan akhirnya mungkin penderitaan itu dia dapatkan, dia alami. Dan lebih parah ya? Dan semakin berat. Karena semakin lama gangguan kejiwaan itu tidak diberikan terapi yang diperlukan, maka kondisi pasti akan semakin berat. Karena yang namanya kesehatan jiwa sebenarnya kesehatan saraf otak kita. Ada gangguan keseimbangan zat kimia atau neurotransmitter yang ada di otaknya yang menyebabkan munculnya berbagai gejala-gejala dari gangguan kejiwaan itu. Wow, amazing. Nah, Dok, ini mau nanya, kalau orang awam itu kan selalu ngomongnya itu, iya ada orang gila gitu kan ya. Tapi kita kalau yang udah diajarin dengan ilmu kejiwaan kan nggak boleh nyebut mereka tuh orang gila. Tapi nyebutnya misalnya dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, atau mental health problem kan gitu. Ini gimana, Dok, supaya kita bisa mengedukasi masyarakat luas gitu bahwa nggak semua orang dengan gangguan kejiwaan itu disebut orang gila. Iya, benar juga ya bahwa sekarang ini masih banyak stigma dan diskriminasi di masyarakat dengan memberikan label seperti orang gila, orang sinting, tidak waras. Itu yang kita sebut sebagai stigma dan diskriminasi gitu ya. Karena sesungguhnya gangguan kejiwaan itu it's a medical condition, kondisi medis kok itu gitu ya. Dan itu adalah bukan sesuatu yang menggambarkan siapa dia, tetapi itu suatu gangguan yang saat ini sedang dia derita. Sama seperti orang dengan hipertensi, orang dengan diabetes mellitus, orang dengan penyakit jantung, HIV misalnya. Nah, itu sama dengan kondisi yang demikian. Sehingga sekarang ini yang dipakai untuk menyebutkan orang yang terganggu jiwanya adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, itu menunjukkan bahwa ada gangguan loh yang sedang dia derita yang mungkin membuat fungsi kehidupannya terganggu, yang membuat dia menderita.
Dan nggak cukup di situ, dia butuh pertolongan loh. Seperti juga gangguan-gangguan medis yang lain, butuh bantuan pertolongan. Dan tidak jarang butuh orang lain yang mengerti, memahami, dan mengajaknya datang ke profesional agar pertolongan yang cepat dan tepat bisa dia dapatkan. Oke, berarti kalau kita nyebut seseorang gila, sinting, edan, itu tadi ya, berarti kita melabel orang itu. Betul sekali. Bahwa dia istilahnya final produknya adalah ini. Betul sekali. Gitu kah? Benar. Dan sebenarnya itu tidak tepat karena harapan itu ada bagi orang yang terganggu jiwanya. Ketika dia mendapatkan pertolongan, terapi yang tepat, dia bisa pulih. Recovery is possible. Kalau ada orang kena serangan jantung lu tuh, gitu-gitu ya? Sama dengan gitu ya? Benar sekali. Sama dengan kalau orang yang nggak bisa ngelihat disebut buta kan juga kasar banget gitu. Maunya kan disebutnya tunanetra gitu. Sekali. Ya, nah Dok, kalau kita ngelihat dari spektrumnya mental disorder, itu yang paling berat apakah schizophrenia itu, Dok? Iya, biasanya kita kan menggunakan pedoman ya untuk bisa mendiagnosis suatu gangguan jiwa. Nah, itu ada namanya kalau di Indonesia PPDGJ, pedoman, penggolongan, dan diagnosis gangguan jiwa. Atau kalau di dunia kita sebutnya DSM, Diagnostic Statistical Manual. Itu ada hierarkinya dia. Yang paling atas itu kita sebut namanya gangguan mental organik. Jadi memang ada organ yang terganggu. Misalnya ada tumor di otaknya, ada stroke, ada pembuluh darah yang pecah, ada penyakit tiroid misalnya, ada diabetes yang sudah komplikasi berat. Dan itu bisa menyebabkan munculnya gejala gangguan jiwa. Mood yang terganggu, pikiran, perasaan yang terganggu. Tetapi ada organnya yang terganggu. Itulah kita sebut gangguan mental organik. Itu yang paling atas tuh. Organik. Kalau di kodenya itu namanya F0 gitu ya. Kemudian yang di bawahnya itu gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan zat. Nah, jadi ada narkoba yang digunakan seperti alkohol, sabu-sabu, ekstasi, ataupun ganja, kanabis yang menyebabkan terganggunya fungsi otak sehingga muncul gejala sikap perilaku yang kacau. Nah, itu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat. Barulah di bawahnya ada skizofrenia. Nah, skizofrenia itu gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang membedakan mana realita, mana kenyataan, mana khayalan, mana yang hanya bayangan. Disitulah gejala utamanya adalah halusinasi. Seperti mendengar ada suara bisikan, melihat ada bayangan, mencium bau atau merasakan di mulut ada yang nempel di tangannya, padahal tidak ada sumbernya. Itu dia halusinasi. Dan gejala yang lain adalah delusi atau waham, keyakinan ide-ide yang salah, yang nggak sesuai dengan kenyataan. Merasa ada yang ngejar-ngejar, merasa ada kamera-kamera yang mengintai, seperti ada yang ingin berbuat jahat. Itu namanya waham kejar. Ada lagi waham kebesaran, merasa dirinya nabi, merasa dirinya Tuhan, gitu ya. Ternyata itu termasuk dalam gangguan gitu. kejiwaan. Betul, itulah gejala utama dari yang kita sebut skizofrenia. Baru di bawahnya lagi ada gangguan depresi, gangguan bipolar, itu gangguan mood. Kemudian ada gangguan kecemasan dan gangguan makan, fungsi seksual, masa anak, konsentrasi, perhatian. Jadi banyak gangguan jiwa itu spektrumnya. Tapi memang ada level-levelnya yang betul, yang membuat kita harus lebih concern untuk mengatasinya. Ya, menarik. Dok, mundur sedikit ya, karena kan banyak orang yang benar-benar nggak ngerti ya. Kalau maaf nih, kalau sekali lagi bukan untuk melabel orang gila ya, karena kita udah terbiasa bilang ini orang gila nih. Penyakitnya nih ya. Definisi apa disebut bahwa orang ini adalah yang tadi masuk dalam kategori gila tadi ini? Jadi kalau misalnya yang dibilang orang gila itu mungkin orang yang memang sudah gangguan jiwa berat ya. Karena kita sudah ngelihat ini orang ini sudah tidak mampu berfungsi dalam kehidupannya. Banyak perilaku-perilaku yang kacau, tidak bertujuan, yang aneh, yang tidak mengikuti norma nilai yang ada di masyarakat. Iya, tapi kalau dari spektrum tadi itu yang satu gangguan otak, kemudian yang kedua tadi apa tuh? Gangguan mental perilaku akibat zat, baru skizofrenia. Dan yang keempat depresi bipolar, baru gangguan cemas. Yang mana ini?
Kalau Ya. ODGJ ini? Paling banyak itu yang dianggap sebagai orang yang tadi tidak waras, mungkin orang yang skizofrenia. Kita banyak menemukan itu. Tiga, ya. 1, 2, 3 nih berarti? Yang ketiga. Yang ya. ketiga. Oh, berarti Karena nomor 1 yang paling parah? yang paling parah itu kan gangguan mental organik ya. Jadi memang ada organ yang terganggu. Nah, umumnya kita melihat perubahan sikap perilaku, tapi memang ada organnya. Ada Ini tumor. ODGJ nggak? ODGJ juga. Berarti 1, 2, betul. dan 3 ini ODGJ? Iya, termasuk juga. Itu semua ODGJ. Jadi Kenapa ada orang yang ODGJ yang sampai lepas baju dan ada yang tidak? ya, yang sudah mengalami gangguan penilaian realitas seperti Oh, itu, oke. itulah yang namanya skizofrenia tadi. Oh, Itu yang dia sudah bingung, tidak tahu mana yang harus dia lakukan, mana yang enggak. Ada halusinasi yang menyuruh dia untuk melakukan itu. Jadi Iya. banyak tuh pasien-pasien yang buka baju, lari ke jalan, ataupun dan itu kan rentan diperkosa ya dok, kalau dalam kondisi yang belum kotor ya? betul sekali, itu sangat beresiko untuk mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kekerasan Iya. dari orang-orang yang jahat gitu ya, yang memang punya niat yang nggak bagus. Dan seharusnya kita melindungi, menjaga mereka karena mereka menderita dengan penyakitnya. Haruskah mereka mendapatkan perlakuan yang lebih tidak baik lagi dalam hidupnya? Iya. Penyebabnya apa sih dok skizofrenia ini? Ya, jadi orang dengan gangguan jiwa ataupun yang dalam hal ini skizofrenia itu penyebabnya multifaktor. Kita kenal ada faktor biologi, psikologi, dan sosial. Itu menjadi faktor penyebab munculnya gangguan kejiwaan. Kalau faktor biologi dimulai dengan genetik. Jadi ketika ada anggota keluarga yang memiliki gangguan jiwa, mereka yang punya hubungan darah lebih rentan, lebih beresiko untuk terkena juga gangguan jiwa. Berarti zaman dulu orang tua kita bilang kalau lu mau kawin dengan seseorang lihat orang tuanya gila apa enggak, ini benar nih? Benar, bibit bobot bebet gitu ya. Jadi itu sudah benar gitu ya. Tetapi bukan berarti pasti terkena gitu ya. Tetapi lebih Resiko beresiko. tinggi, sama Benar. seperti kencing manis. Betul sekali. Dan darah tinggi. Benar. Kalau orang tua kita demikian, maka kita perlu lebih waspada. Bukan berarti jadi takut, tapi justru awareness kita menjadi lebih meningkat. Nice. Saya harus menjaga kesehatan mental saya lebih baik karena saya punya faktor genetik. Misalnya gitu ya, kalau ada anggota keluarga yang terkena. Baru faktor yang kedua adalah selama masa dalam kandungan. Kalau misalnya ibu yang sedang mengandung seorang janin punya masalah kesehatan fisik ataupun kesehatan jiwa, maka janin yang sedang dikandungnya lebih beresiko untuk terkena gangguan Walaupun jiwa. ibunya normal, waras, tapi kemudian anaknya selama dikandung ini ibunya kena mental Yes, terus, betul. diteror Benar. oleh pinjol, Iya. oleh judi online, oleh dipukulin perlakuan suaminya, suami gitu ya. mertua, Betul. gitu ya. Itu Dia terbawa stres, ke itu akan janinnya. benar. Janinnya punya resiko sampai istilahnya ODGJ juga nanti. Benar, karena makanya Wow. kalau kita melakukan wawancara klinis yang terstruktur kepada pasien, kita sampai tanyakan, ibu waktu mengandung anak ibu ini, ada nggak ibu stres, punya masalah fisik atau kejiwaan? Wow. Karena saya harus menilai, ada resiko nggak di situ yang terjadi. Nah, baru riwayat terbentur kepala, jatuh, kena pukul, kecelakaan, itu akan meningkatkan Yang juga pertama tadi. resiko yang biologi Oh. tadi. Baru ada penggunaan narkoba tadi ya, alkohol, narkoba, itu juga mempengaruhi itu. Atau ada penyakit berat, infeksi atau penyakit tiroid dan yang lainnya. Nah, itu faktor biologi. Baru faktor yang kedua yang menjadi penyebab munculnya gangguan jiwa adalah faktor psikologis. Kalau yang bersangkutan pernah punya pengalaman traumatis dalam hidupnya, Ya. diperlakukan tidak baik oleh orang lain, dibully, ada kekerasan verbal, fisik, seksual yang dia alami, ada keinginan yang nggak tercapai, ada kekecewaan, kehilangan orang ataupun benda yang sangat dia sayang, relasi yang terganggu, toxic environment, toxic relationship, Ya. itu secara psikologis akan meningkatkan resiko orang terganggu jiwanya. Baru faktor ketiga adalah faktor sosial, stresor sosial, ada masalah di pekerjaan, kuliah, sekolah, nilai norma pola asuh orang tua, nah, itu semua berperan. Wow. Jadi penyebabnya multifaktor nih. Kompleks ya berarti Ruwet dok. ya. Benar gitu ya. Tapi memang benar ya, 1 dari 8 jangan-jangan memang kurang waras ya. Ya kalau semua dites satu persatu bisa Betul. jadi lah Ya. ketahuan ya. Dengan spektrum yang tadi ya, ringan Iya, sampai bisa, yang benar. sangat berat. Dok, gitu. tadi yang tentang pernikahan ini ya, ini jadi kita harus berpikir panjang nih kalau mau cari pasangan hidup sekarang ya. Setuju Nah, sekali. coba
kira-kira tanda-tandanya apa kalau misalnya untuk orang awam nih, minimal bisa empower atau memperlengkapi mereka, kan istilahnya kan ada cinta pada pandangan pertama lah, tresno apa namanya, Jalaran Kulino lah, terus Iya. kemudian CLBK lah, Iya, cinta iya. lokasi lah dan yang lain-lain. Nah terus kalau kita punya pengertian untuk jangan-jangan nih orang gila nih gitu yang deketin ini bisa melipir dulu gimana dok ini? Kalau saya sendiri ya, kalau memilih pasangan hidup itu adalah seni tingkat tinggi. Wih, menurut saya. Waduh. Yes, karena itu ada dua hal yang berperan di sana. Anugerah Tuhan bagi kita manusia Ya, amin. dan juga usaha manusia untuk menemukannya. Itu harus ketemu tuh, gitu ya. Keren. Karena sering sekali juga kita dipertemukan tapi tidak dipersatukan. Nah, itu bisa terjadi. Itu kan gigit jari namanya. Itu sering. Banyak Dipertemukan pasien-pasien tapi tidak saya tuh dipersatukan. di ghosting sama pacarnya lah, ditinggal nikah gitu ya. Tetapi kemudian dia menemukan, syukur juga ya saya nggak jadi sama dia gitu ya. Iya. Makanya itu seni tingkat tinggi, menemukan pasangan hidup itu. Nice. Tetapi melihat bahwa apakah ini pasangan hidup yang cocok buat saya? Setuju. Mungkin salah satunya kita perlu melihat personalitinya, karakternya, riwayat keluarganya gitu ya. Tetapi sering juga akhirnya ya udah nggak apa-apa dia punya kekurangan tapi saya mau jadi pendamping hidupnya. Itulah anugerah Tuhan tadi. Wow. Sering sekali saya temukan orang dengan gangguan jiwa punya pasangan hidup yang justru menjadi caregiver, pendamping yang menolong dia untuk bisa pulih. Ah, itu dia. Sering cekcok tapi tetap cocok. Ah, itu juga satu Seni itu ya. seni tingkat tinggi juga untuk bisa kita miliki gitu. Wow. Iya, Mind blowing. Iya, iya, Dokter, iya. aku mau tanya. Tadi kan beberapa kali dokter mention tentang orang dengan gangguan tiroid. Nah itu bisa iya. tolong dijelaskan lebih lanjut. Emang orang kalau terkena penyakit tiroid itu apa dok gejala-gejalanya dan kenapa itu bisa sampai menyebabkan gangguan pada mental dia? Iya. Jadi tiroid itu kan suatu kelenjar yang ada di leher ya. Iya, gondok itu kan dia, Dok, Gondokan ya? itu ya. Dia bisa dua tuh. Bisa hipotiroid, bisa hipertiroid. Kalau hipotiroid itu gejala gangguan jiwa yang muncul adalah moodnya jadi down atau kita kenal dengan depresi. Depresi itu punya 3 gejala utama atau trias depresi. Yang pertama mood yang sedih, murung, kemudian semangat gairah hidup yang berkurang, dan energi yang drop, gampang capek, mudah lelah. Disertai dengan gejala tambahan, fokus konsentrasi terganggu, pola tidur terganggu, pola makan terganggu, dan ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Itulah gejala depresi. Nah, kalau dia hipertiroid, sebaliknya tuh ada episode mania namanya. Oh. Happy, senang, berenergi yang berlebihan. Berarti ini mirip-mirip dengan bipolar gitu ya? Ada di- episode manianya. Episode mania pada gangguan bipolar. Nah, itu bisa terjadi tuh. Dia berenergi sekali, pengen melakukan ini, punya banyak ide, bahkan banyak perilaku-perilaku yang beresiko pada akhirnya. Nah, itulah yang kita sebut gangguan mental organik. Ada penyakit tiroid yang menyebabkan munculnya gejala gangguan jiwa. Dalam hal ini adalah kondisi mood yang tidak stabil atau mood yang swing. Nah, ketika tiroidnya diatasi, maka gejala gangguan kejiwaannya pun serta-merta akan mereda. Nah, makanya kita sebut gangguan mental organik. Ya, orang yang divonis ODGJ, dia bisa sembuh nggak? Recovery is possible. Ada harapan, ada masa depan. Untuk mereka bisa pulih asal mengakses layanan kesehatan jiwa yang sudah terbukti Iya. secara ilmiah atau evidence based untuk bisa memulihkan dia. Kan kalau dibilang ini penyakit, orang kena demam berdarah bisa sembuh nih. Betul. Orang cancer, walaupun rate-nya masih sedikit, tapi ada yang bisa sembuh. Betul. Dan kemudian kalau ini ODGJ gimana? Saya optimis bisa dipulihkan. Dokter pernah punya pasien ODGJ yang udah parah sekali kasusnya, tapi hari ini ternyata sudah pulih Ya. dan sudah lepas obat. Apakah Betul. ada? Ada, gitu ya. Ada yang bisa lepas obat, ada yang minum obat dengan dosis kecil, ada yang minum obat kalau perlu saja, ada yang memang minum rutin gitu ya, karena dia ngerasa itu alat bantu dia untuk bisa berfungsi.
Sama kayak kita pakai kacamata. Kenapa kita pakai kacamata? Mata kita ini kan sudah terganggu nih. Ada yang minus, plus, silinder gitu ya. Ya. Nah, itu ada organnya yang terganggu. Betul. Sehingga kita pakai alat bantu ini supaya bisa berfungsi dengan baik. Kalau nggak dipakai, maka kita nggak bisa bekerja, nggak bisa nyetir, nggak bisa baca. Obat pada orang dengan gangguan jiwa juga fungsinya demikian. Sebagai alat bantu. Karena sudah ada zat kimia di otak tuh yang imbalance. Tidak Jadi seimbang. obat ini adalah untuk menyeimbangkan hormon-hormon atau zat Ya. kimia otak gitu Betul. dok. Dan ada episodenya. Beberapa gangguan kejiwaan yang sifatnya ringan sedang gitu ya, kayak cemas, depresi, itu dengan pengobatan untuk kurun waktu tertentu bisa pulih total, tidak perlu minum obat lagi. Tentunya dia belajar manajemen stres, ada support system, ada berbagai teknik-teknik coping mechanism yang dia lakukan gitu ya, dan stresornya sudah juga berkurang, maka dia bisa pulih. Tetapi ada orang-orang yang memang gangguan jiwanya itu berkepanjangan atau kronis. Ada masa lalu yang traumatis, akar pahit, inner child yang terluka yang belum bisa dipulihkan. Dan itu memunculkan berbagai gangguan jiwa sehingga dia butuh alat bantu dalam kehidupannya untuk bisa tetap berfungsi agar gejala itu enggak full blown, menyebar kemana-mana, berlebihan, dan dia bisa berfungsi. Prinsipnya pemulihan pada gangguan jiwa adalah penurunan gejala atau hilangnya gejala dan functionality. Dia bisa berfungsi lagi. Saya rasa ini membawa harapan ya, karena kan ada orang-orang yang kemudian yang tadi itu entah diberikan label atau dia merasa bahwa kalau gua udah kayak gini gua nggak bisa menjadi lebih baik lagi. Berarti ada harapan bahwa mereka bisa menjadi seseorang yang lebih baik ya. Benar sekali. Nah, tetapi kemudian apa peran rumah sakit jiwa? Karena kan kayaknya menakutkan banget ya. Orang waras aja atau orang yang tidak sakit jiwa kalau dimasukkan rumah sakit jiwa bisa kena kejiwaan, benar ya? Benar nggak? Ya, jadi rumah sakit jiwa kalau zaman dulu memang modelnya kan custodial, kayak penjara, asylum, ya. Asylum ya. Jadi teralis di mana-mana. Kalau nonton di film-film tuh ya serem gitu ya. Tetapi rumah sakit jiwa sekarang itu sudah home-like gitu ya. Jadi nyaman untuk ditempati dan itu adalah bagian dalam proses pemulihan mereka yang memang harus dirawat. Karena dirawat di rumah sakit jiwa ada indikasinya. Apa indikasinya? Kalau ada perilaku yang membahayakan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Misalnya membahayakan itu kayak apa? Membahayakan untuk diri sendiri, melukai diri, keinginan untuk bunuh diri. Ini apa namanya? Cutting gitu ya. Borderline apa dong? Hitting ya, itu salah satu ciri dari mereka yang punya borderline personality disorder ya. Ada juga itu satu cirinya, self harm. Tapi anak-anak muda, anak-anak remaja banyak tuh yang sekarang dikit-dikit self harm, cutting. Kenapa? Karena mereka nggak punya opsi manajemen stres, coping mechanism yang lain. Mereka nggak belajar, nggak ada orang yang mendampingi mereka. Karena zaman sekarang kan stresornya tinggi ya. Sekarang ini kita sebut sebagai VUCA era. VUCA era itu V-nya volatil. Perubahannya terjadi dengan begitu cepat. Betul. Belum sempat belajar satu hal yang baru, udah ada lagi hal yang lain. Benar. Kompetisinya kuat banget, kenceng banget sekarang. Itulah volatil. Kemudian yang berikutnya uncertain. Banyak ketidakpastian di zaman sekarang ini. Itu juga menyebabkan pressure terhadap kesehatan jiwa kita. Iya, naik pesawat terbang aja bisa-bisa kena turbulence dan ada yang mati satu. Dan orang mau pergi naik pesawat pun jadi lebih takut lagi. Oke, terus kemudian. Baru yang ketiga kompleksitasnya. Jadi banyak banget sekarang ini hal yang kompleks. Kalau zaman dulu kayaknya simpel-simpel, sendiri aja bisa. Tapi sekarang kita harus berkolaborasi, bersinergi, harus tahu ini, tahu itu, baru bisa selesai itu. Tuntutan zaman berarti. Benar, itulah zaman sekarang ini. Baru yang keempat adalah ambigus. Sekarang ini dengan media sosial yang kita miliki, gadget yang terhubung dengan internet, tsunami informasi, itu membuat kita terjadi hal yang kita tidak inginkan, tidak harapkan, mengagetkan, mengejutkan. Dan itu buat beberapa orang akan berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya. Ini bukan zaman yang mudah. Sehingga penting banget kita bisa punya kemampuan untuk melakukan manajemen stres yang baik. Manajemen stres. Kita saya rasa tadi beberapa kali dokter udah pick up kata-kata manajemen stres dan coping mechanism ini. Ini kita masuk ke sana ya. Boleh ya. Nah, ajarkan ke kami dok, bagaimana kan istilahnya kita semua sekarang kena tsunami informasi nih. Minimal ini dulu deh. Bagaimana caranya supaya kita nggak overhype,
Ya. Atau kemudian kita nggak ada istilah FOMO, fear of missing out. Dan bagaimana kita bisa stay sane, nggak insane gitu. Betul. Waras gitu. Iya, jadi manajemen stres itu saya membaginya jadi 4 tingkatan tuh. 4 Yang tingkat, pertama adalah validasi. Validasi. Kedua ventilasi. Ventilasi. Ketiga regulasi. Regulasi. Baru yang keempat konsultasi. Konsultasi. Yang pertama validasi. Validasi. Jadi merasakan sedih, marah, kesal, kecewa, it's real, it's valid. Jadi validasi perasaan kita. It's okay to not be okay dalam satu waktu hidup kita. Nggak harus pura-pura bahagia, nggak harus pakai topeng gembira, senyum yang dibuat-buat. Tetapi ketika merasa hal yang nggak nyaman, validasi. Beberapa hamba Tuhan mengatakan nggak baik itu kata-kata it's okay not to be okay. Gimana nih? Saya tidak setuju, karena itu emosi negatif yang dihadirkan pada kita untuk suatu tujuan kok. Ada tujuannya, membuat kita mengambil jarak dengan sumber stresor, membuat kita mengecilkan circle kita untuk tujuan agar kita lebih pulih. Dan Jadi, emosi ini ciptaan Tuhan juga ya? yes, begitu. Jadi, maaf dok, jadi Iya. maksudnya itu it's okay untuk mengakui aku sedih, Betul, gitu. betul. Aku kecewa, aku marah. Setuju. Dan kalau kita baca Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab merasakan masalah kesehatan jiwa kok. Nabi Elia sampai depresi ingin bunuh diri. Yunus sampai coba dia flight lari waktu mau dipanggil Tuhan ke Niniwe. Sampai dimasukin Tuhan dulu ke ikan 3 hari, baru dia sadar berangkat gitu ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di Taman Getsemani itu berdoa sampai berpeluk Itu darah. depresi tingkat berat itu ya dokter sekali. ya. Jadi artinya it's okay not to be okay. Right. Nah itu yang pertama. Penting sekali memvalidasi. Karena banyak sekali kita sekarang ini, aduh aku sedih, jangan nih, nggak boleh. Orang Kristen nggak boleh sedih, nggak boleh cemas. Kan ada sukacita dari Tuhan yang adalah kekuatanmu gitu. Hati-hati tuh, nggak selalu semua yang positif itu hal yang baik. Apakah salah mengutip ayat-ayat I can do all things to Christ. Nah. It is possible. Gitu. Itu kan hal yang positif ya. Iya. Tapi hati-hati, sekarang ada yang namanya toxic positivity. Tidak selalu semua yang positif adalah hal yang kita perlukan. Bagaimana mungkin Positif sesuatu yang hal yang toxic. positif itu bisa menjadi toksik? Contoh yang paling gampang misalnya gitu ya. Anak sekolah nih, ayo kamu bisa, kamu berhasil ayo, kamu adalah Kamu pasti pasti bisa. bisa gitu ya. Tapi dia kagak belajar gitu ya. Dia main aja positif, tapi bukan itu yang dia butuhkan. Positif tapi Dan dia ngawur. nggak bisa pastinya gitu untuk mengerjakan itu. Atau kalau di dunia kesehatan jiwa orang yang depresi. Orang depresi kan moodnya sedih, murung gitu ya. Orang sekitar pasti ngasih semangat. Ayo ceria, gembira, hati yang gembira adalah obat. Kamu pasti bisa. Tetapi depresi itu adalah kondisi medis. Ada serotonin di otak yang depression. Very low. Dan Tidak itu bisa real ya. Nah, itu real. Kalaupun dikasih semangat begitu nggak ngangkat serotoninnya. Dia butuh antidepresan. Dan saya banyak menemukan orang yang depresi akhirnya mengakhiri hidup, dia cerita, "Dok, kasihan banget orang tua saya jadi beban. Mereka semua ngasih saya semangat, tapi kok saya nggak bangkit-bangkit ya?" Yes, you need medicine untuk bisa pulih. Kan orang gereja anti minum obat. Nah, itu tadi. Berarti manajemen stresnya bagusin. Tadi 4 langkah ini yang harus dijalani nih. Setelah kita validasi, langkah kedua adalah ventilasi. Ventilasi. Kayak ini, jendela. Setuju. Kayak Apa dong? gitu-gitu. Itu kita Betul. ngatur napas atau apa ventilasi? Ventilasi itu dengan kita mengekspresikan perasaan yang sedang kita vent it rasakan gak enak out. itu. Yeah. Kayak misalnya kita dalam ruangan tertutup, jendela dan pintunya itu tertutup rapat, pasti pengap kan? Betul. Nah seperti itu juga kalau kita lagi stres, lagi banyak pikiran gitu ya. Tapi setelah dibuka jendela dan pintunya, udara segar akan mengalir. Bagaimana Lalu cara membuka jendela dan pintunya? Ventilasi itu bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, journaling. Tulis di buku harian, tulis di note, kirim WA ke diri sendiri gitu ya. Sehingga kita bisa memventilasikan tuh, oh saya sedang merasa begini-begini. Itu penting. Kalau dibaca journaling. orang gimana nanti dong? Kirim WA ke diri sendiri kan nggak masalah. Journaling, kita punya buku harian, punya note sendiri, itu privacy kita. Yang kedua adalah bercerita ke orang yang kita percaya. Nah itu ventilasi juga. Betul sekali. Jadi Itu sama dengan knalpot dong. ya, tapi memilih orang yang dipercaya itu adalah seni tingkat tinggi juga tuh gitu ya. Yang nggak sampai- bocor mulutnya. Ya, jangan Antara sampai yang bocor diceritain halus cerita kemana-mana gitu ya. Iya. Atau mendengarkan musik yang liriknya relate dengan diri kita.
Itu ventilasi Oh, juga. itu bisa healing Apa juga. itu ya, lagu gitu, yang Dok? kamu sering dengerin? Apa You itu? say. You say I am strong. Sambil ngambil tisu dia. Iya, itu ventilasi. Ya. Aku sedang ventilasi hari Oh ini. iya, knalpot. Jangan berhenti di ventilasi, tapi lanjutkan dengan regulasi. Regulasi. Emosi yang negatif yang sedang kita rasakan itu penting di-manage, diregulasi agar nggak berlebihan, nggak berkepanjangan, tidak mengganggu kehidupan kita Bener sehari-hari. tuh. Caranya Oke. bagaimana, Dok? Nah, berbagai teknik regulasi itu banyak tuh ya. Ada yang namanya teknik nafas 478. Oh iya. Kalau kita lagi stres, itu terutama tuh sering nafas kita tuh yang cepat dan kemudian pendek. Oh. Itu akan bikin oksigen yang masuk ke paru-paru itu menjadi kurang. Dan ke otak juga kurang. Otak berada pada level yang kita sebut hipoksia. Itulah yang memicu hormon stres yang namanya kortisol untuk dikeluarkan dari otak. Dan itu bikin sensasi yang nggak nyaman ke tubuh. Gimana latihannya? Nah, latihan nafas 478 berarti mengatur pernafasan secara sadar. Tarik nafas dari hidung 4 detik, tahan 7 detik, kemudian hembuskan dari mulut 8 detik. Lakukan 5-10 kali secara fisiologis sudah membuat oksigen masuk ke dalam tubuh dan ke otak dan akan menenangkan diri kita. Kalau sudah coba tarik nafas dalam, hembuskan perlahan masih stres, coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Nice. Dok, tapi terus habis itu dia pergi ke ATM, saldonya 0. Makin stres ya. Makin stres itu, Dok. Mungkin kurang piknik selama ini. Ya, itu juga regulasinya gitu ya. Itu teknik nafas 478. Ada lagi namanya teknik grounding. Nah, teknik grounding itu adalah teknik mindfulness, membuat kita fokus here and now, present moment. Kalau kita lagi stres, itu seringkali pikiran kita traveling kemana-mana. Iya. Memikirkan masa lalu yang udah nggak bisa dirubah gitu ya. Karena mikirin masa lalu, mengungkit-ngungkitnya nggak akan merubah apa-apa. Tidak ada cerita baru dari masa lalu. Betul. Yang bisa kita ambil hanya pelajaran. Atau mikirin masa depan sampai overthinking, nanti gimana nih ke depannya gitu ya. Tidak ada kabar pasti dari masa depan. Iya. Sehingga yang penting kita lakukan fokus here and now, present moment. Nah, itulah yang bisa dilakukan dengan teknik grounding namanya. Grounding itu caranya adalah menstimulasi 5 panca indera kita dengan apa yang ada di sekitar kita. Pertama mulai dengan visual. Kalau lagi stres nih, pikiran lagi kemana-mana, coba lihat 5 benda yang ada di dekat kita, tunjuk, fokus, dan sebutkan. Misalnya kursi, jam tangan, celana, ada speaker, ada kamera, ada lampu. Itu akan membuat kita jadi fokus secara visual pada apa yang ada di sekitar kita. Pada teknik grounding, itu membuat kita fokus pada keadaan saat ini. Sekarang ini di Ya. sini. Oke, Supaya aware, pikirannya nggak oke. lari-lari Betul. kemana-mana. Oke. Itu yang pertama visual. Visual. 5 benda. Baru 5, 4, 3, 2, 1. 4, pegang, sentuh, raba dengan telapak tangan kita 4 benda yang ada di dekat kita. Seperti apa permukaannya, seperti apa teksturnya. Sehingga kita merasakan dengan telapak tangan dan fokus ke situ. Kemudian auditorik, pendengaran. Dengarkan 3 suara yang ada di dekat kita saat ini. Suara AC, suara kendaraan, suara orang bicara. Fokus ke pendengaran. Baru penciuman, hirup aroma yang kita hirup, udara segar, lotion parfum yang kita pakai, fokus ke penciuman. Baru pengecapan, minum atau makan, rasakan sensasi yang ada di mulut, lidah, dan bibir kita. Itulah yang namanya teknik Teknik grounding. Membuat kita nge-ground pada kondisi Berpijak ke tanah. ke tanah. Iya, Here and now, present moment. Dan itu yang akan membuat kita nggak mikirin tuh yang tadi belum jelas, belum pasti itu. Nah, ini teknik yang bisa kita pakai. Dok, grounding itu apakah sama dengan yang lepas sepatu, terus kita jalan barefoot? Itu Boleh. termasuk grounding? Itu nggak? grounding. Karena dengan bisa merasakan sensasi rasanya dan fokus kita ke situ, membuat kita terlepas dari pikiran dan perasaan yang berat tadi. Nah, itu bisa dilakukan juga. Teknik lain relaksasi otot progresif atau yang paling mudah olahraga. Olahraga itu manajemen regulasi emosi yang sangat positif banget. 30 menit berolahraga itu akan membuat otak mengeluarkan endorfin. Itulah hormon anti stres yang akan sangat baik melindungi kesehatan mental kita. I see. Tiap hari kalau bisa dong. Tiap hari kalau bisa gitu ya. Karena ada satu meta-analisis dari jurnal terbaru mengatakan
Olahraga 30 menit setiap hari selama 2 bulan efeknya sama seperti antidepresan. Oh ya. Ya, sederhana, Oh, murah, wow. senang melakukannya, tetapi manfaatnya luar biasa. Jadi mulai olahraga ya tiap hari kita semuanya. Tiap hari ya, Tiap jadi hari bukan 30 seminggu sekali, menit. bukan seminggu 2 kali, bukan seminggu 3 Rutinitas kali, dan- tapi setiap hari. Jalan termasuk olahraga, dokter? Tapi nonstop ya. Jalan Jangan nonstop. jalan 5 menit ada tukang bubur. Kalau kata orang Sunda ngabubur heula gitu ya. Harus 30 menit nonstop bergerak. Oke. Nah, itu dia. Apapun Setelahnya ya, baru boleh apapun. beli. Iya. Apakah itu olah otot? Ya boleh, atau kardio? kardio boleh. Boleh ya? Boleh Atau semuanya. keseimbangan Apa antara aja? dua hal Atau ini? di mix boleh juga gitu ya. Nah itu namanya regulasi. Nah kalau sudah melakukan itu semua tapi masih kayaknya stres, jiwa belum pulih gitu ya, lakukan langkah yang keempat yaitu konsultasi ke profesional kesehatan Ke jiwa. dokter Lahargo. Wah, psikiater, psikolog, konselor, perawat jiwa, pekerja sosial itu adalah profesional dengan kompetensinya masing-masing siap untuk menolong Oke. orang yang terganggu Nice. kejiwaan. Nah ini tadi dokter menyebutkan beberapa profesi ini ya. Ada konselor, ada Perawat jiwa, Perawat jiwa, psikolog, psikiater, psikiater, pekerja sosial. pekerja sosial. Betul Ini kan sekali. pasti ada tatanannya sendiri, Betul hierarkinya sekali. ya. Benar. Yang paling rendah ini yang mana, Dok? Di dalam profesi profesional tidak ada tinggi dan rendah. Tidak ada tinggi dan Karena rendah. kita semua berkolaborasi, bersinergis. Kompleks dong. Tadi Fungsinya dengan berbeda-beda. kolaborasi, iya. Datang kemanapun terlebih dahulu tidak apa-apa. Oh. Misalnya datang ke konselor, oke. Datang ke psikolog atau langsung ke psikiater, fine. Karena kita semua bekerja sama. Ketika ada ini di luar kompetensi yang bersangkutan, ada Akan dirujuk, reference, iya. merujuk gitu. Oh, Oke. ini kayaknya perlu obat nih, harus dirujuk ke psikiater. Iya, Oh, definisi pekerja sosial ini apa, Dok? pekerja sosial atau social worker adalah mereka yang bekerja di bidang-bidang sosial. Salah satunya adalah kesehatan mental. Misalnya di rumah sakit jiwa kita punya social worker yang menjadi case manager. Dia akan mengawasi orang yang terganggu jiwanya tadi, memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Iya. Itulah social worker. Misalnya ada problem administratif dengan BPJS-nya, dia butuh ke konsultasi ke puskesmas atau dokter-dokter tertentu, ada kebutuhan mengenai perumahan, pekerjaan, itu social worker tuh tugasnya. Dan itu vital, sangat penting sekali tugas itu. Apakah itu biasanya murid-murid psikologi yang sedang magang gitu, dokter? Ada juga, tapi sekarang ada sekolahnya untuk pekerja sosial. khusus untuk pekerja Khusus sosial. untuk sekolah Oh, wow. pekerja sosial. Ya. Setelah Social pekerja worker. sosial tadi, Ada perawat jiwa. perawat jiwa itu tadi yang seperti mamanya dokter, Iya, susternya betul. gitu. Susternya memang dia punya ilmu keperawatan. Bagaimana merawat kejiwaan seseorang. Dan suster sekarang nggak melulu perempuan ya, kadang-kadang Ya. ada yang sekarang cukup banyak juga, ya, laki-laki banyak, jadi suster banyak. juga ya. Betul. Dan itu sudah ada spesialisnya tuh. Spesialis keperawatan jiwa. Jadi khusus gitu. Ilmunya sudah lebih Jadi mendalam lebih lagi. training khusus untuk membantu pasien-pasien ini. Betul. Kemudian konselor. Konselor adalah mereka yang memang mengkhususkan waktunya untuk belajar. Dan konselor sekarang udah merupakan suatu profesi. Yes. Gitu. Artinya dibayar. Ya, profesi artinya itu adalah ada keilmuan yang sudah diakui. Bahwa ketika seseorang menempuh pendidikan tertentu, dia bisa menjadi profesi seorang konselor. Gitu. Apakah siapa yang bisa disebut konselor, Dok? Mereka yang sudah menempuh pendidikan konseling. Dan sekarang di Indonesia ada gitu lembaganya untuk kemudian mendidik orang yang belajar tentang konseling, psikologi, berbagai aspek kesehatan jiwa, dan setelah lulus dia menjadi seorang konselor. Iya, dan biasanya ini kalau kebanyakan di antara orang Kristen kan ini gratis, Dok. Orang Kristen suka yang gratisan. Ya, nggak apa-apa, boleh gitu ya. Betul ya. Kalau itu kan pilihan, market selalu ada gitu ya. Ada yang memang kita mau dengan sukacita melayaninya, ada juga yang ada persembahan, ada yang memasang tarif, itu pilihan gitu ya, karena dia profesi. Saya sendiri sebagai psikiater, dok saya nggak punya uang, gratis gitu, no problem. Atau misalnya ada pasien saya gitu ya, datang pakai baju kostum jersey Arsenal, kebetulan saya The Gunners, pendukung Arsenal. Begitu keluar dari meja praktek saya, bingung pasiennya. Loh, kok ini gratis? Kata dokternya sama-sama The Gunners. Wah, jadi Sembuh free dong langsung gitu. ya? Iya, makin sembuh ya. Makin sembuh. Itu salah satunya, itu pilihan lah kalau tarif gitu. Ya, itu konselor gitu ya. Baru ada psikolog. Iya. Nah, psikolog adalah mereka yang di ilmu sosial belajar tentang psikologi. Belajar cara melakukan assessment, ada instrumen dan terapi secara psikologi
melakukan yang namanya psikoterapi. Terapi dengan Psikoterapi. berbicara atau talk terapi. Baru yang terakhir, psikiater adalah seorang dokter yang menempuh pendidikan spesialis kedokteran jiwa menjadi seorang psikiater. Sehingga dia punya kompetensi untuk meresepkan obat-obat psikiatri. Seperti Dokter Lahargo ini. Benar sekali. Itu berapa tahun dokter dulu belajarnya? Belajar menjadi seorang dokter umum 6 tahun. Oh, dokter umum dulu? Yes, harus dokter umum dulu Oke. selesai. Baru menempuh Spesialisnya. pendidikan spesialis psikiatrinya 4 tahun lagi. 10 tahun. 10 Betul. tahun. Baru saya ada fellowship waktu itu di Korea untuk mendalami lagi rehabilitasi psikososial. Berapa tahun itu, Dok? Itu 1-2 bulan waktu itu. Oke. Gitu. Itu fellowship aja. Wow. Ya, ya. Wow. Keren. Kalau mungkin dokter juga bisa menjabarkan bedanya antara konselor dengan psikolog itu apa? Karena kan dua-dua sama memberikan sesi Ada kemiripan, terapi, talk terapi tadi itu. Betul sekali. Dan konselor pun sekarang juga bisa memberikan assessment, tapi non klinis begitu Betul ya. sekali. Kalau dengan yang psikolog itu bedanya apa, dokter? Kalau psikolog memang kan dia berbasis university ya, fakultas gitu ya. Jadi ada kampus, ada fakultas, universitas, dan itu ada sudah modul dan kurikulumnya untuk menjadi seorang psikolog, ada jenjang yang diperolehnya. Kalau konselor juga demikian sebenarnya, tapi tentunya dengan kurikulum yang ada kemiripan, ada perbedaannya, ada kedalamannya. Jadi itu satu pilihan profesi yang bisa diambil. Kalau psikolog umumnya lulus SMA kita bisa kemudian mengambil fakultas psikologi gitu ya, baru kemudian menjadi profesi seorang psikolog. Tapi kalau konselor banyak sekali udah bekerja, sudah berumur gitu ya, itu tetap bisa mengambil Sekolah lagi. pendidikan untuk konseling sehingga menjadi seorang konselor. Ya, nice. Dokter, kita juga mau tanya ya, kalau maksudnya gini, dari orang-orang yang dirawat tadi ini, kan ada kemungkinan juga kita tahu di samping itu ada orang-orang yang misalnya yang kasusnya berat nih, serial killer. Apa yang kira-kira bisa membuat orang menjadi serial killer atau psikopat mungkin? Ya, jadi orang yang melakukan kekerasan gitu ya, atau tadi dengan melukai orang lain sampai kemudian membunuh gitu ya, maka ketika pasien ini datang kepada kami sebagai seorang psikiater, ya, ke rumah sakit jiwa misalnya, yang pertama kita melakukan assessment, pemeriksaan, wawancara yang terstruktur, instrumen psikologi yang akan kita siapkan. Sehingga kita bisa pastikan apa penyebabnya nih. Nah, ada beberapa yang kita temukan itu ada tumor di otaknya yang membuat pusat agresivitasnya kemudian terstimulasi terus. Oh bisa? Jadi bawaannya pengen melakukan kekerasan terus. Yang kedua, bisa dia itu memang menggunakan narkoba. Minum alkohol, sabu-sabu, ekstasi, heroin. Berarti kembali ke nomor 1 dan nomor 2 tadi itu? Betul, sehingga perilaku kekerasan yang dia lakukan adalah akibat langsung dari narkoba yang mempengaruhi saraf otaknya. Yang ketiga, kita bisa temukan ini suatu kasus skizofrenia. Memang ada gangguan menilai realitas, ada halusinasi yang menyuruh dia melakukan tindakan kekerasan itu. Ada suara-suara yang menyuruh, bunuh dia, lukai dia, tusuk dia. Itu kita temukan. Dan kalau misalnya kita pernah baca di beberapa kasus pengadilan bahwa mereka yang terbukti 1, 2, 3 ini tadi berarti, mereka biasanya akan dilepaskan, Dok. Ya. Ini kan bagi korban atau keluarga korban merasa kan nggak adil gitu. Ya, jadi tugas seorang psikiater itu biasanya kalau ada kasus yang berhubungan dengan hukum, ada legal aspek di sini, maka dokter itu akan melakukan yang kita sebut visum et repertum psychiatricum. Wow. Jadi secara visum kejiwaan. secara kejiwaan. Apakah yang bersangkutan ini dia mengetahui resiko dari perbuatannya? Apa yang mendasari dia sampai melakukan tindakan kekerasan itu? Dan itu kita tuliskan dengan lengkap. Itu kita kasihlah laporannya kepada polisi, masuk ke pengadilan, dan tetap hakim nanti yang akan memutuskan. Bukan dokternya yang membebaskan yang bersangkutan ini salah atau enggak. Iya, tapi kan bisa dipakai oleh lawyer-lawyer hebat untuk pura-pura. Ya udah kamu pura-pura gila aja. Kita bisa temukan itu. Bisa. Bisa.
kita ada bisa alat tahu. tes-tesnya ya dokter? Ya, karena kan nanti visum et repertum itu pasien akan diobservasi selama 2 minggu minimal biasanya. Sehingga kalau dia pura-pura nggak mungkin 2 minggu itu Atau tidak dia akan mahir ketahuan. banget sudah pura-pura gila, ya itu berarti gila beneran ya. Ya, kemudian kita ada instrumen misalnya namanya MMPI gitu ya, Minnesota Multiphasic Personality Wah, Inventory. itu nggak bisa lari itu. Betul, itu kalau berbohong akan kelihatan. Apa bedanya dengan lie detector? Masih nungguin ya? Jangan lupa subscribe untuk mendukung pelayanan ini. Itu lie detector kan lebih melihat biologis tubuh ya. Ada suhu yang berubah misalnya, ada denyut nadi. Ya, itu kalau MMPI dia bentuknya instrumen isian. Ke Gitu alam, ya. Ada ya, 500. mengecek sampai ke alam bawah sadar ya dokter ya. Betul. Jadi kalau dia berbohong, faking good or faking bad akan kelihatan. Ketahuan. Validasinya itu zero. Kecuali kalau memang mereka ada yang beberapa orang terlatih untuk itu ya. Misalnya Iya. intelijen negara. Wah, itu lain lah itu. Udah James Bond levelnya. Tapi setahu saya bahwa kalau orang-orang yang memang terbukti secara visum tadi kejiwaannya terganggu, mereka bukan dibebaskan, tapi mereka tidak dihukum di penjara. Mereka harus dirawat di panti rehab untuk kejiwaan atau di rumah mereka, sakit bukannya jiwa. gitu ya? Benar, karena waktu itu saya pernah juga tuh mendampingi ada pasien yang melakukan perilaku yang membahayakan, mengganggu ketertiban umum gitu ya. Terus memang itu pasien saya waktu itu, jadi saya dipanggil oleh polisi gitu kan. Kemudian saya jelaskan di hadapan pengadilan bahwa ini memang orang dengan skizofrenia. Sehingga dia melakukan itu karena gejala-gejala skizofrenianya. Kebetulan dia nggak minum obat teratur selama ini, jadi kambuh dia itu. Dan muncullah perilaku yang tadi mengganggu ketertiban umum, membahayakan. Dan akhirnya hakim memutuskan pada waktu itu dia tidak dimasukkan ke dalam penjara, tapi dia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Sampai pulih, baru dia bisa pulang dan kontrol rawat jalan setelah itu. Ya. Dan ini semua sekarang fasilitas untuk kesehatan buat pasien dengan gangguan kesehatan mental itu di cover oleh BPJS ya dok? Benar sekali. Jadi sekarang ini pengobatan, konsultasi, perawatan semua di cover oleh BPJS. Bahkan obat-obatan yang modern, yang mahal itu juga sudah di cover sekarang ini. Jadi jangan sampai gara-gara masalah biaya tidak kemudian mencari ini kabar pertolongan. bahagia banget ini ya. Betul sekali. Cara rujukannya gimana? Kan BPJS berarti harus ada entry point-nya, yaitu rujukan pertama ini. Benar. Jadi selalu mulai dari Vaskes 1. Puskesmas atau klinik yang ada di kartu BPJS kita konsultasikan kondisi kesehatan mental kita. Kalau di puskesmas tidak bisa menanganinya, dia akan merujuk ke Vaskes tingkat 2, yaitu rumah sakit umum. Ya. Di beberapa rumah sakit umum, di banyak rumah sakit umum sudah ada psikiater, Polijiwa sudah ada ya? polijiwanya, iya, sehingga bisa ditangani di sana. Tapi kalau ternyata kasus ini lebih spesialistik gitu ya, maka dia akan rujuk ke Vaskes 3. Disitulah rumah sakit jiwa. Ada psikiater dengan modalitas terapi yang lebih banyak, bervariasi, dengan obat-obatan yang lebih lengkap, akan bisa membantu agar orang yang terganggu jiwanya bisa mendapatkan pemulihan. Dokter mungkin bisa bagikan success story dari yang pasien yang pernah dokter tangani, karena kan kebetulan yang disampaikan di KKKI yang ke-16 kemarin, konferensi konselor Indonesia itu seluruh Indonesia berkumpul ya kan, itu dokter membawa pasien dokter yang dulu skizofrenia, mungkin bisa diceritakan separah apa skizofrenia dia pada waktu itu sampai bisa dia hidup mandiri dan punya usaha sendiri. Iya, jadi saya mungkin sampaikan ya, ada testimoni atau success story dari orang dengan gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Jadi waktu itu ada seorang anak laki-laki muda, masih berumur 15 tahun waktu berobat itu, datang dengan keluhan gejala skizofrenia. Ada halusinasi, mendengar suara bisikan, ada delusi atau waham, tetangganya itu ngomongin dia, berniat jahat kepadanya, emosinya juga marah-marah setiap hari, sehingga nilai-nilai di sekolahnya itu menjadi menurun. Nah, ketika pasien ini berobat, saya lakukan pemeriksaan, assessment, dan saya simpulkan diagnosisnya adalah skizofrenia.
Sehingga kita lakukan perawatan, kita berikan pengobatan, dan kita berikan terapi rehabilitasi psikososial. Jadi dia ada mendapatkan skill keterampilan. Kalau kita di Rumah Sakit Jiwa Marjuki Mahdi di Bogor, kita punya instalasi rehabilitasi psikososial. Pasien dilatih tuh, ada social skill, cognitive skill, dan juga working skill. Nice. Jadi ada latihan bikin kue, roti, ada bagus ya. latihan bikin hidroponik, ada bikin telur asin, bikin gerabah. Nah, pasien ini waktu itu dia berminat untuk hidroponik. Dia belajar tuh bagaimana menyemai tanaman hidroponik, merawat, panen, packaging, sampai kita ajarkan memasarkannya, menghitung marginnya antara modal dan untungnya. Wow, Nah, that's sehingga nice. setelah itu dia aplikasikan itu di rumahnya. Dia bikin instalasi hidroponik sederhana dan dia mulai berjualan. Dan ternyata makin lama makin berkembang. Nice. Pasien yang tadinya jadi beban bagi keluarga, sekarang berbalik menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Wow. Yes, dan dia akhirnya kuliah, bisa lulus, dan menjadi mahasiswa terbaik di kampusnya pada waktu itu. Wow. Betul, dan beberapa kali dia dipanggil sebagai young entrepreneur yang sukses. Gitu. Dan sampai sekarang masih kontrol, masih tetap minum obat, tetapi dia sudah berfungsi dan produktif dalam hidupnya. Nice. Mungkin suatu kali bisa ditampilkan di kuis program. Setuju. Boleh nanti next time kita undang juga ya. Gitu. Nah ini yang nggak kalah penting ya Dok. Kita kan sebagai anak Tuhan ya. Apa peran firman Tuhan di dalam kesembuhan orang-orang yang terganggu jiwanya ini? Ya, jadi penanganan gangguan jiwa itu sekarang kan holistik ya. Ya. Nggak boleh terpisah-pisah. Medis aja, obat aja. Oh ini hanya cukup didoakan saja, ini cukup ditengking aja gitu ya. Tetapi kita harus holistik. Bio, psiko, sosial, spiritual. Itu semua berperan gitu ya. Ya. Saya dengan pasien-pasien saya, meskipun saya berikan pengobatan, saya terus anjurkan dia untuk beribadah, berdoa gitu ya, sesuai agama dan kepercayaannya. Itu yang kita sebut sebagai spiritual coping. Ya. Nah, di dalam kekristenan juga kita mengetahui sekali gitu ya bahwa kita ini penting sekali untuk kemudian memiliki hubungan pribadi yang baik dengan pencipta kita. Berdoa, membaca firman Tuhan, jelas itu akan menguatkan mental kita. Itu yang kita sebut sebagai spiritual coping. Dan itu akan Spiritual membantu sebagai sistem proteksi dan juga memulihkan kondisi kesehatan jiwa kita. Nice, very nice, very nice. Jadi memang ada nggak ayat-ayat tertentu yang biasa dokter pakai untuk tunjukkan kepada orang-orang ini atau yang dokter anjurkan untuk salah satu spiritual coping ini? Nah, saya biasanya pakai sulap. Boleh sambil pakai sulap? Silakan. Boleh, Wah. boleh banget dong. Nice. Kebetulan bawa ini alat Rupanya sulapnya bukan gitu ya. cuman The Gunners tapi pesulap. Sulap, magician gitu ya. Pernah ngilangin Jadi, ini apa tuh? sesuatu tembok. Tembok Cina Iya. gitu ya. Enggak ya. Cover film dong. Jadi biasanya saya sampaikan begini gitu ya, bahwa kehidupan kita mungkin saat ini random ya, seperti Rubik yang kacau ini. Ada masalah, stres, beban berat yang kita alami dalam hidup ini. Tapi saya selalu bilang, Tuhan bilang kepada kita, datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita berikan kehidupan kita kepada Tuhan, kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Dia akan memulihkan kehidupan kita. Menjadi lebih teratur, lebih tertib, lebih baik, lebih tenang lagi. Jadi Jadi ikut lomba Rubik ini rupanya dokter ini. saya aslinya pesulap, jadi psikiater hanya sampingan. Di rumah kita semuanya jago sulap. Yang paling jago itu istri saya. Oh gitu. Setiap kali saya kasih uang bulanan, dalam sekejap hilang. Jangan dikasih tahu istri ya, nanti nggak dibukain pintu. Sulit, nanti dia nonton ini di TV. Iya. Ya, tapi memang ada apakah bukan cuman coping tapi juga sebagai salah satu penyangga kehidupan firman Tuhan ini? Setuju sekali, penting sekali itu. Karena saya banyak menemukan mereka yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, ternyata pemulihan gangguan jiwanya lebih cepat. Gitu ya. Tapi Dan bukan itu bisa berarti lebih bagus. mereka imun kan, bukan berarti mereka orang yang dekat dengan Tuhan, bukan berarti tidak akan pernah mengalami gangguan kejiwaan. Tidak.
Tidak ada yang imun. Bahkan saya mendapatkan pasien-pasien hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken gitu ya, yang mengalami masalah gangguan kejiwaan. Karena makin stres mereka. Betul. Gereja besar atau gereja kecil? Semuanya ada, gereja besar, ada jurnalnya gereja nggak? kecil. Gereja besar lebih banyak ini, gereja kecil lebih banyak Enggak ini. juga. Jadi karena domain kehidupan setiap orang, problemnya berbeda-beda gitu ya. Iya. Gitu. Ada nggak juga. ini dok? Kalau seseorang lebih dekat dengan Tuhan dalam bentuk mungkin punya komunitas gereja dan dia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, apakah dia mempunyai resistansi lebih tinggi terhadap gangguan kejiwaan? Benar sekali. Jadi itu yang kita sebut mental capacity ataupun resilience. Dan ternyata dikatakan kalau orang itu punya kehidupan spiritual yang baik, ada support system yang baik, ada komunitas yang suportif, itu akan melindungi dan memperbesar kapasitas mentalnya. Karena penyebab orang terganggu jiwanya kan ada dua ya, kapasitas mental dan tingkat stresor. Semakin ekstrim tingkat stresor, maka orang lebih mudah terkena gangguan jiwa. Demikian juga semakin besar mental capacity, karena tadi pengalaman hidup dan juga support system yang bagus, lebih tidak mudah dia untuk terkena gangguan jiwa. Betul. Ini satu pertanyaan yang terakhir saya rasa penting ini dok. Apakah orang yang pelaku kejahatan itu bisa didefinisikan orang yang terganggu jiwanya? Jadi itu perlu dilakukan pemeriksaan ya, tetapi saya banyak menemukan orang yang melakukan kejahatan lebih banyak yang tidak terganggu gitu. Justru disitulah perilaku-perilaku kepribadian itu yang berperan besar di sana. Jadi stigma ini juga perlu kita luruskan bahwa di tengah dunia sekarang ini bukan berarti orang yang terganggu jiwanya itu akan melakukan kejahatan. No, lebih banyak yang melakukan kejahatan yang tidak terganggu jiwanya. Termasuk misalnya yang penipuan. Ya, betul. Kemudian melakukan korupsi, penipuan, kemudian bawa lari uang orang. Apakah belum tentu ya, sampai orang itu bisa ditangkap, diases, baru bisa dibuktikan? Baru bisa dibuktikan. Jadi kita nggak bisa hanya melihat sekilas aja, oh dia begini, dia begitu, terganggu jiwanya. Yang namanya gangguan kejiwaan itu scientific. Kita perlu melakukan assessment yang mendalam untuk memastikan dia ini mengalami gangguan jiwa apa. Nah sekarang ini yang justru banyak adalah gangguan kepribadian ya gitu. Apa bedanya? Gangguan kepribadian itu adalah suatu gangguan yang membuat pola pribadinya itu sudah rigid, kaku, dan itu sudah mengganggu. Misalnya yang paling banyak sekarang gangguan kepribadian antisosial misalnya. Dia itu tidak punya rasa empati. Dia sering melanggar norma-norma, hukum, tata tertib tanpa merasa bersalah. Nah, itu antisosial. Ada lagi borderline, gangguan kepribadian borderline, di mana dia nggak punya citra diri yang baik, relasi yang nggak bagus dengan orang lain. Ada lagi yang narsisistik, NPD, narcissistic personality disorder. Ini penyakit yang namanya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu NPD itu, narsisistik. Dia selalu ingin jadi nomor satu, paling hebat. Kalau ngomong sama dia, selalu tuh, oh kalau saya pencapaian begini. Nah itu narsisistik. Ada lagi yang histrionik, selalu ingin terlihat oleh orang lain, tampil, menonjol. Nah itulah kepribadian-kepribadian. Nah, menarik juga itu untuk kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu yang mewarnai relasi, kehidupan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya, saya dengar dokter juga pernah ada history untuk merawat seseorang anak yang terlalu banyak main game online nih, atau game apapun lah. Apa sih hubungannya dengan kecanduan game dengan kesehatan mental atau mungkin ODGJ ini tadi? Iya. Kalau zaman dulu kita kenal adiksi atau ketergantungan itu kan zat gitu ya. Ada ketergantungan alkohol, rokok, narkoba. Betul. Tetapi sekarang kita kenal yang namanya behavior addiction. Adiksi perilaku. Behavior addiction. Nah itu adalah gangguan kesehatan mental juga. Jadi behavior addiction itu apa aja? Kecanduan tadi, main game online, nonton pornografi, media sosial, judi online. Dan itu sangat banyak sekarang ini kasusnya gitu ya. Dokter menangani pasien-pasien seperti ini? Benar, sampai ada yang harus kita rehabilitasi tuh. Karena udah menghabiskan uang puluhan, ratusan juta, mencuri, menjual barang dari rumah gitu ya. Jadi udah betul-betul mengkhawatirkan
membahayakan bahkan bagi keluarganya, sehingga harus dirawat. Karena behavior addiction ini sama kayak narkoba juga gitu ya, dan itu sudah menyerang saraf otaknya juga. Ada ketidakseimbangan neurotransmitternya yang juga sudah terganggu dan perlu penanganan yang spesialistik untuk mengatasinya. Dengan adanya kecanggihan teknologi, orang tua kan salah satunya ingin memanjakan anak ya. Betul Dan sekali. saya rasa sekarang ini setelah 5 tahun terakhir ini, kami atau kita semua sebagai orang tua mulai menyadari nih bahwa ternyata handphone memberikan dampak yang tidak baik buat anak-anak kita yang masih kecil. Kemudian gadget atau tablet atau iPad atau apapun juga sama nih. Betul. Dulu membantu banget, tapi kemudian ternyata anaknya jadi so-called monster gitu. Betul sekali. Nah, hal apa yang dokter bisa berikan nasihat kepada kami para orang tua, terutama anak-anak yang masih belia atau balita gitu? Hal apa yang perlu mereka ketahui di balik adanya kemudahan gadget ini dengan kata sayang anak? Iya. Jadi zaman sekarang ini kan anak-anak zaman sekarang kita kenal dengan generasi Z, Gen Z, atau Dan nanti Alpha di bawahnya ada generasi Alpha. Betul. Mereka adalah penduduk asli dunia digital. Native Digital. Jadi tidak mungkin bisa memisahkan mereka dari dunia digital, internet, gadget. Nah, kita orang tua pasti akan memberikan yang terbaik pada anak-anak kita. Betul. Kalau zaman dulu dikasih balon senang, tapi sekarang sinyal wifi jauh lebih penting. Kuota gitu ya. Kalau terganggu tuh mati gaya tuh anak zaman sekarang. Betul. Tetapi gadget itu sekarang ini kan menawarkan banyak hal yang instan, mudah, atau platform media sosial yang memudahkan kita melihat kehidupan orang lain sehingga comparing dan menjadi insecure. Dan sekarang ini tombol like, love, subscribe, komen itu banyak. Dan itu yang mereka butuhkan sebenarnya dalam hidup. Sayangnya itu nggak mereka dapatkan dari orang tua dan orang-orang sekitarnya. Real life-nya nggak dapet. Kami Dapatnya juga waktu perlu online. subscribe di dok. Ya, betul. Ya, jangan lupa ini, subscribe jangan lupa ya semuanya ya. Terus. Nah, kemudian platform-platform yang begitu itu kan membuat mereka mendapat apresiasi. Coba anak zaman sekarang gitu ya, baru posting di WA status, Insta story, langsung dilihat, siapa yang view nih? Si Anu komen, kayaknya happy, seneng banget. Tapi di real life, bahkan tepukan di pundak dari orang tuanya mungkin sudah sangat jarang mereka dapatkan. Pujian jempol yang diangkat oleh orang tuanya karena pencapaian tertentu itu sudah sangat minim. Padahal itu yang dia butuhkan. Jadi zaman sekarang ini anak-anak itu banyak sekali berkompetisi mau dapetin mana nih, gadget dengan internetnya atau orang tua. Ya, kalau kita lihat gadget, iPhone udah iPhone 15, Samsung udah level berapa, setiap aplikasi selalu di-upgrade. Tapi orang tua sudah belum meng-upgrade parenting skill. Berarti ini kuncinya di orang tua, bukan anak ya? That's it. Makanya generasi sekarang ini dibilang generasi strawberry. Gampang banget kena mental breakdown gitu ya. Sama kayak buah stroberi, luarnya merah menarik, Cantik tapi gampang bonyok. Betul banget. Sekarang generasi sekarang kan pengen sesuatu yang cepat, instan, wah. Tapi begitu kena pressure, tekanan kayak buah stroberi tadi, langsung hancur dan remuk. Nah, seperti itu katanya mentalnya. Tapi saya nggak suka memberikan label yang demikian. Karena pertanyaannya, siapa petani stroberinya? Nah, loh. Gawat. Orang tua perlu introspeksi dan upgrade terus parenting skill-nya. Agar kita nggak kalah berkompetisi dengan perkembangan teknologi. Gimana caranya supaya stroberi bisa berubah jadi durian ini? Nah, itu seni tingkat tinggi. Benihnya dulu yang ditanam harus benar. Kalau mau menghasilkan durian ya tanam durian lah. Orang tua sekarang banyak yang ya udahlah jadi orang tua penuhin kebutuhan anak gitu ya, senang udah happy, tapi emotional bondingnya nggak dapat. Heart to heart, face to face, quality time dengan anak sudah sangat jarang. Dokter anaknya berapa? 2 orang. Udah besar-besar? Betul. 1 udah kuliah, 1 masih mau masuk SMA. Gitu. Right. Perempuan. Kalau sekarang misalnya nih ya, dokter diberikan Tuhan seorang anak lagi. Ini bukan nubuatan ya, tapi siapa tahu, who knows gitu ya. If you have to restart all over again, umur berapa anak dokter akan mulai ditunjukin iPad atau handphone? Ketika kan parenting tuh capek banget ya, Betul punya sekali. anak kecil yang nangis-nangis dan nggak mau kemudian- makan langsung kasih Umur berapa tontonan. dokter? Pastinya di usia sekolah gitu ya, karena ada kebutuhan di sana.
Dan terpenting sekali dalam memberikan gadget, atur screen time. Gitu. Waktu melihat layar itu yang sebenarnya penting. Karena memisahkan langsung nggak mungkin. Oke, balita itu jelas rekomendasinya nggak boleh tuh ngelihat gadget. Karena itu yang bisa menyebabkan speech delay dan cognitive decline gitu ya. Jadi terganggu tumbuh kembangnya. Harus stimulasi secara langsung. Baru mulai tuh usia 5 tahun ke atas boleh 30 menit sampai 1 jam tapi didampingi dan kita yang memilih mana yang perlu ditonton. Baru usia sekolah sampai usia remaja itu maksimal screen time untuk leisure adalah 3 jam. Begitu lebih dari 3 jam, di situ ada resiko untuk kemudian menjadi addiction, ketergantungan. Gitu dia. Nice. Tuh, prinsip-prinsipnya seperti itu aja. Kalau sudah rasanya berlebihan, segera lakukan digital detoxification. Harus segera di-detox. Uninstall aplikasi yang bikin terlalu banyak berlebihan untuk bermain di sana. Pastikan ada waktu-waktu khusus yang bebas gadget. Disconnect to connect. Disconnect dengan gadget dan internet dan mulai membangun konektivitas. Bangun mesbah keluarga. Bangun family time yang lebih berkualitas. Pastikan meja makan bebas dari gadget. Sekarang ini ada fenomena yang namanya pubbing. Phone snubbing. Apa? Mengabaikan orang lain yang sedang ada di hadapan kita, yang sedang bercakap-cakap, karena kita terlalu fokus dengan gadget. Dan itu yang bikin banyak orang kesepian di zaman sekarang ini. Loneliness atau kesepian itu WHO bilang ancaman global di masa kini. Gitu. Pubbing tuh sering lagi ngobrol, oh iya nyambung sih, tapi matanya ke sini. Gitu. Secara psikologis orang yang diajak bicara itu merasa terabaikan, merasa terpuji, nggak diapresiasi, nggak dianggap, dan itu memberikan kesepian. Kesepian bagi orang yang diberikan dampak itu atau pelakunya? Oleh yang korbannya. Oleh yang ngajak ngomong, yang diabaikan. Gitu. Itulah yang namanya fenomena pubbing, phone snubbing. Gitu. Pubbing, phone. Itu banyak juga sekarang ini. Jadi kalau ngobrol, biasakan. Taruh handphone, lihat mukanya, tatap matanya, perhatikan gerak-geriknya, senyum. Nah, itulah yang sekarang ini. Jadi hal-hal dasar yang memang zaman dulu sudah diajarkan sebagai perilaku dasar kita ya. Sepertinya kita perlu basic ya, kembali dokter, ya. back to basic, setuju banget. Karena orang tua zaman sekarang malah kalau mau ngobrol sama anaknya WA-an dok. Padahal serumah. Drakor lagi ada gitu ya. Aduh, ya itulah ya kondisi sekarang ini. Harus banyak bertobat ya kita ya. Iya. Sehingga kadang-kadang ada anak yang kelindes mobil. Sampai begitu betul ya. Itu ada anak yang fatal. Sampai jatuh dari lantai 2. Dokter Lahargo, terima kasih. Terima kasih banyak. Kami sekarang sudah sedikit lebih waras. Lebih ngerti tentang kesehatan mental. Setelah ketemu dengan dokter, kita berdoa Tuhan akan pakai dokter untuk membantu kesembuhan lebih banyak lagi orang-orang yang kesehatan mental terganggu ya. Puji Tuhan. Yang bisa berbagi. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab, saya akan bacakan. Halo Good News, terima kasih sudah mengkonseling dan mendoakan saya. Saya dan suami sudah menikah 30 tahun dan hubungan kami sangat buruk. Puji Tuhan karena episode Good News kami memberanikan diri untuk menerima bantuan ahli melalui rekomendasi gereja. Sekarang kami sedang memperbaiki ulang pernikahan kami melalui Tuhan dan juga tenaga ahli. Doakan cinta kasih kami senantiasa bertumbuh dalam Kristus. Amin. Oh puji Tuhan, kami senang mendengarkan kesaksian yang Bapak atau Ibu berikan. Dan kami berdoa biarlah hubungan pernikahan kalian semakin manis di dalam Tuhan. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, hubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan ya sebagai penutup. Kita lihat daripada kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini unik ya karena banyak sekali keluhan-keluhan daripada pemazmur. Ini memang menunjukkan bahwa firman Tuhan itu bukan cuman berfokus kepada cuman keselamatan atau satu arah Tuhan kepada manusia, tetapi keluh kesah manusia itu ditampung oleh Tuhan ya. Mazmur 103 kita lihat daripada ayat 1 sampai beberapa ayat di bawahnya, firman Tuhan berkata ini seperti ini. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi batin ini berbicara tentang jiwa. Ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Ayat 6 ini menarik. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Kita akan berada di sana. Jadi kita hari ini belajar banyak sekali bahwa ternyata tadi ada satu kata dari dokter yang mengatakan bahwa ada satu ketangguhan secara kejiwaan nih ya. Ketika kita lebih dekat dengan Tuhan, ketika kita mengenal firman Tuhan, ketika kita mempunyai komunitas yang sebagai support system kita, dan saya rasa juga tertanam di sebuah gereja lokal, sehingga Anda tahu bahwa Anda diperhatikan gitu. Kita tahu ya, terutama di kota-kota yang metropolitan. Saya tidak tahu di mana Anda menyaksikan episode ini, Anda bisa tuliskan di mana Anda menyaksikannya. Dan di sana Anda tahu bahwa kadang-kadang orang itu di tengah-tengah keramaian, atau bahkan hiruk pikuk, atau hingar-bingar musik rock, Anda bisa merasa kesepian ya, betul ya dokter ya? Betul sekali. Ini bisa terjadi. Makanya tetapi kalau kita tahu, kalau kita tertanam di sebuah gereja, bukan cuma sebuah gereja lokal semestinya. Tetapi pilih gereja yang peduli dengan Anda. Ada banyak spiritual abuse yang sangat menakutkan pada zaman sekarang ini. Dan ini saya rasa mungkin termasuk sebagai penyesatan di akhir zaman ya. Sehingga kita kelihatannya ditampung secara rohani, tetapi kemudian kita diperas sedemikian rupa. Nah, saya berdoa tempat di mana Anda bergereja tidak seperti itu. Tetapi kemudian mari kita aware, kita bukan judgmental kemudian saling curiga, bukan ya. Tetapi mari kita minta kepada Tuhan, kembali kepada pokok anggur yang benar nih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan berharap kepada gembalamu karena gembalamu juga manusia. Yang mana saya juga sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, kadang-kadang kami juga mempunyai kelelahan rohani loh, kelelahan batin juga loh. Kita juga butuh istirahat dan kita juga butuh untuk refreshing gitu. Jadi jangan berharap kepada gembalamu deh gitu, tetapi berharap kepada Tuhanmu. Karena Tuhanmu yang mati buat kamu, gembalamu tidak pernah mati buat kamu. Sang Gembala Agung. Yes, tapi Yesuslah sebagai imam besar dan gembala yang agung itu. Dan di sini bahkan dikatakan oleh Daud bahwa kita tidak boleh melupakan kebaikannya Tuhan. Karena Tuhan yang ada di sana, gembala yang Tuhan percayakan untuk memimpin saudara, itu diminta Tuhan untuk memperhatikan. Ya, jadi seperti penjaga-penjaga gitu loh. Kalau kamu ada yang jatuh, Tuhan mengingatkan gembalamu untuk peduli dan mengangkat, untuk mengayomi, dan bahkan menghardik kadang-kadang, menegur kadang-kadang, menskorsing kamu kadang-kadang. Jadi kita harus check and balance nih. Kira-kira posisi kamu di mana? Jangan sampai kemudian ketika kamu ditegur oleh gembalamu, kemudian saudara berkata, ini Pak Daniel dari Good News Program mengatakan spiritual abuse. Dr. Largo mengatakan spiritual abuse. Bukan gitu saudara ya. Tetapi coba lihat, kadang-kadang ada yang namanya open rebuke is better than hidden love. Jadi ditegur secara terbuka atau secara keras kadang-kadang lebih baik daripada kamu didiemin dan kemudian kamu kejelungup masuk sumur. Nah ini bahaya banget gitu. Jadi gereja yang peduli bukan cuman mengayomi saudara, tetapi juga kadang-kadang perlu menegur saudara, perlu memuridkan saudara dalam firman Tuhan. Dan ini penting banget. Jadi tadi hari ini kita belajar dari aspek kedokteran, kejiwaan, dan kami juga berikan dari aspek kerohanian. Sehingga Anda tahu bahwa kita sebagai manusia, kita ini berjalan kerap kali di atas kaca yang tipis. Ya. Dan kemudian sewaktu-waktu segala sesuatu bisa menjadi salah dan kita bisa menjadi korban daripada suatu kondisi. Oleh karena itu mari kita bersiap diri supaya Anda terus siaga satu dalam kerohanian Anda. Dan kemudian Anda punya komunitas sebagai support system. Apakah itu istrimu, suamimu, keluargamu, intimu, atau teman gerejamu, atau sahabat baikmu. Ya, kita berdoa biarlah episode ini menjadi berkat buat Anda. Dan kalau Anda diberkati tentunya Anda bisa share dan cek ulang. Dengarkan sekali lagi karena ini sangat memberkati banget. Isinya daging gitu ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk mereka yang saat ini mengalami gangguan kejiwaan atau tertekan dalam batinnya atau dalam bahkan kondisi kesehatan fisiknya. Kami minta Tuhan biarlah Engkau yang akan memberikan kekuatan batin kepada mereka. Terimalah pemirsa sekalian kasih karunia daripada Tuhan. Kemurahan-kemurahan Tuhan yang akan memampukan saudara melewati api ini, melewati lembah kekelaman ini, melalui duka cita ini, melalui semua depresi yang kamu punya. Dan percayalah bahwa masa depan itu sungguh ada. Di depanmu ada Tuhan yang
yang membuka tangannya. Ada garis finish yang engkau akan raih dan Yesus menunggu di sana. Dan selagi engkau melewati setiap daripada ini, gadanya dan tongkatnya itu ada bersama dengan saudara. Engkau terima kemurahan Tuhan dan berkatnya yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan pemirsa, senang sekali kita bisa bersama-sama hari ini. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang. Kalau pemirsa diberkati, jangan lupa bagikan ulang link ini supaya lebih banyak orang bisa belajar bersama-sama dengan kita. God bless you. God bless you. Ya. Pelayanan bisa menjadi salah satu pemicu sakit jiwa di kekristenan saat ini.